Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Hitam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari-hari berlalu, aku dan ibu berusaha kuat untuk menjalani hari di desa yang sekarang sangat tidak nyaman aku rasakan. Omongan-omongan orang serta cacian warga desa membuatku hampir putus asa. Apalagi ibu, sekarang lebih banyak diam, bahkan sudah sangat jarang untuk keluar rumah. Aku tahu, walau di dalam lubuk hatinya dia masih menunggu kepulangan bapak. Bagiku sendiri, sekarang menunggu kepulangan bapak pun seperti sia-sia saja. Sudah beberapa bulan berlalu, mungkin bapak entah di mana atau bagaimana kondisinya. Yang terpenting sekarang, aku harus melanjutkan hidup bersama ibu. Semenjak kematian istri dan anaknya, Ustadz Roib pergi dari desa. Aku dengar dari desas-desus warga yang bercerita bahwa Ustadz Roib pergi tanpa pamit pada warga sekitar. "Bu, yang hati-hati ya di rumah. Aku mau keluar dulu buat beli bahan kue," ucapku pada ibu pagi itu. "Om Dok," balas ibu dengan tatapan kosong. Dengan mengayuh sepeda tua milikku, aku berjalan melewati jalanan desa. Sesekali aku menyapa warga berusaha tersenyum sebisa mungkin. Walaupun senyumanku kadang tidak dibalas, tapi ya sudahlah, inilah resiko yang harus aku hadapi. Toko yang menjual bahan-bahan pembuatan kue terletak cukup jauh dari kampung. Jika bersepeda, perlu waktu 4 jam baru sampai. Setelah membeli bahan-bahan yang aku butuhkan, tidak lupa membeli beberapa liter beras dan ikan untuk dimasak di rumah nanti. Aku mengayuh sepeda pulang ke kampung. Panasnya terik matahari membuat wajah dan sebagian badanku berkeringat. Sesekali sehingga beristirahat saat kurasakan tenggorokanku kering. Sekitar pukul 4 sore, aku sudah memasuki jalanan masuk di kampungku. Sebuah pemandangan yang terlihat di depan mataku membuatku menghentikan ayunan sepedaku. Banyak warga berkerumun di depan halaman rumahku. Perasaanku langsung tidak enak, apalagi memikirkan keadaan ibu yang sendiri. "Bu," teriakku panik sembari berlari menerobos kerumunan warga. "Ibu kenapa?" teriakku sembari terisak saat sampai di dalam rumah. Melihat ibu yang terkapar dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Pakaiannya pun terbuka sedikit, hingga memperlihatkan beberapa bagian intimnya. Ibu meringis sembari terlihat menangis. "Dasar wanita pelacur, mentang-mentang sudah tidak punya suami, malah menggoda suami orang," hardik salah satu warga bernama Bu Ana. Sementara suaminya Pak Karin berdiri di dekatnya sembari menunduk pasrah. "Ada apa ini, Bu? Kenapa mengatakan ibuku seperti itu?" balasku pada Bu Ana masih dengan tangis sembari memeluk ibu. "Tanya sama ibumu sana, bikin malu," jawab Bu Ana kemudian menyeret Pak Karin pergi keluar rumah. Beberapa warga menampakkan wajah seakan jijik padaku dan ibu. Sebagian juga hanya diam dengan raut wajah iba. Aku masih menangis memeluk ibu, sembari berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Bu, sebenarnya ada apa, Bu? Kenapa ibu bisa seperti ini?" tanyaku terisak memandangi sebagian wajah ibu yang lebam dan berdarah. Sedangkan sebelah kakinya nampak merah dengan batu yang cukup besar di dekatnya. "Itu tidak benar, Nak," balas ibu dengan suara lemah seperti menahan tangis. "Yang sabar, Bu Suminem," ucap Bu Fatima bersama Pak Endang yang nampak iba sembari mengelus-ngelus pundakku yang berguncang karena tangisan. Ibu dan aku tidak menjawab. Berusaha mendudukan ibu di tikar ruang tengah, lekas aku ke dalam kamar mengambilkannya selimut untuk menutupi sebagian tubuhnya yang terbuka. Selang beberapa saat, semua warga sudah pulang ke rumahnya masing-masing.
Tinggal aku yang sibuk mengganti pakaian ibu dan mengobati lukanya. Beberapa kali aku bertanya, namun ibu hanya menjawab bahwa itu adalah fitnah. Itu semua fitnah, Dok. Pak Karinlah yang ingin melakukan itu pada ibu, namun ibu melawan. Ucap ibu dengan wajah yang sulit aku gambarkan. Iya Bu, iya, tidak tahu. Ibu yang sabar ya. Balasku kembali menangis saking perih hati ini melihat wanita yang melahirkanku diperlakukan seperti ini. Apa karena kami miskin? Atau karena salah bapak yang melakukan itu, tapi menimpakan semuanya pada kami? Ayo kita pergi dari sini, Bu. Ajakku pada ibu. Aku tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini. Bila pergi adalah keputusan terbaik. Jangan, Dok. Nanti bapakmu pulang. Balas ibu. Jangan tunggu bapak lagi, Bu. Ini semua salah bapak. Aku benci bapak, Bu. Ucapku pada ibu dengan nada sedikit tinggi. Tanpa sadar aku melontarkan ucapan itu. Ya, ini semua karena bapak. Seandainya bapak dulu tidak melakukan perbuatan itu dan pergi meninggalkan kami, tidak mungkin kami akan semenderita ini. Ibu yang mendengar ucapan dari mulutku terlihat kaget lalu diam beberapa saat. Kemudian kembali terisak, seakan ucapanku tadi benar-benar membuat dadanya sesak. Jangan bilang seperti itu, Dok. Dia itu bapakmu. Aku tidak menjawab, kembali memeluk ibu dan menangis di pelukannya seperti saat aku kecil dulu. Hingga tidak terasa mataku terlelap di dalam dekapan ibu dengan air mata yang masih memenuhi pelupuk mataku. Sekitar tengah malam aku terbangun. Ibu sudah tidak ada di dekatku. Entah jam berapa saat itu. Yang jelas saat itu sepertinya sudah tengah malam. Karena suasana yang sudah sangat sunyi, terdengar suara ibu yang seperti bergumam. Aku bangun sembari mengercapkan mata. Bu, panggilku pada ibu sembari berjalan ke asal suaranya. Terdengar dari ruangan yang dulu sering ditempati oleh bapak. Aku membuka pintu perlahan, memasuki ruangan yang sedari kecil dulu tidak pernah aku masuki karena dilarang oleh bapak. Kulihat ibu yang sedang duduk membelakangiku dengan gumaman lirih. Semerbak wangi bunga dan bau debu memenuhi ruangan itu. Aku menghentikan langkah saat melihat apa yang dipegang oleh ibu. Sebuah benda kecil berukuran jari kelingking dengan kain putih yang menutupinya. Terikat seperti bentuk mayat yang tertutup kain kafan. Bu, itu apa? Tanyaku pada ibu dengan suara yang lebih besar. Ibu yang mendengar suaraku terlihat kaget dan menoleh kepada aku. Bukan apa-apa, Dok. Kamu sudah bangun. Itu ada makanan di dapur. Balas ibu mengalihkan pembicaraan, lalu menuntunku keluar dari ruangan itu dengan langkah kakinya yang pincang. Aku yang hendak bertanya pun tidak sempat mendapatkan jawaban, hanya mengikuti langkahnya menuju dapur untuk makan malam. Maklum sedari aku pulang tadi hingga mendapati keadaan ibu, aku sama sekali tidak memikirkan tentang perutku yang belum terisi. Ibu langsung mensajikan makanan untukku, kemudian menyuruhku untuk segera makan. Wajah ibu masih menampakkan kesedihan dan tatapan kosongnya, walau sedikit tersenyum padaku. Maaf, Bu, liriku lagi sembari tertunduk, merasa bersalah pada ibu karena ucapanku tadi padanya. Makan, Dok, nanti makanannya dingin. Balas ibu mengelus rambutku. Sehabis makan, ibu segera menyuruhku untuk kembali tidur karena katanya waktu pagi masih lama. Kemudian beliau masuk ke kamarnya terlebih dahulu. Tinggal aku yang merenung sendiri di ruang dapur, belum menghabiskan makanan di depanku. Beberapa hari berlalu aku memutuskan untuk kembali berjualan kue. Mau bagaimanapun aku dan ibu harus melanjutkan hidup. Walau sebenarnya berat untukku kembali harus berpapasan dengan beberapa warga desa yang sepertinya sangat membenciku dan ibu. Ibu yang hati-hati ya di rumah, ucapku pada ibu sebelum melangkahkan kaki keluar rumah. Setelah kejadian kemarin, ibu belum sembuh kakinya. Bahkan saat ini, untuk berdiri pun ibu kesusahan, sehingga apa-apa yang ia butuhkan harus aku bantu dan tuntun. Hati-hati, Dok, balas ibu duduk di kursi kayu ruang tengah. Aku pun melangkahkan kaki di pagi yang diisi suara burung dan terpaan hawa pagi yang sejuk. Namun berbanding terbalik dengan perasaan batin yang aku rasakan. Melewati beberapa rumah warga, mereka hanya memandangiku. Ada yang menatap dengan tatapan seakan jijik,
Ada juga yang memandangiku dengan tatapan iba dan memanggilku untuk membeli kue yang aku jajakan. Ada yang sekedar menanyakan keadaan ibu. Ada juga yang sekedar mengatakan untuk sabar padaku. Aku hanya tersenyum tanpa membalas kata-kata mereka. Sesak, ya, teringat kembali kejadian itu membuat dadaku sesak. Setelah waktu agak siang, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, tepatnya sebelum sungai, aku melihat seorang pria berjalan dengan pakaian serba hitamnya. Kalung dan gelang yang terbuat dari biji-bijian tergantung di beberapa bagian tubuhnya. Belangkon hitam dan tongkat kayu ia pegang di tangan kanannya. Aku memincingkan mata, memperhatikan dengan seksama orang itu. Ustadz Rohib, batinku saat sudah benar-benar mengenali pria itu. Terlihat dia sedang mengobrol dengan salah satu warga. Aku pun melangkah melewatinya sembari menunduk, antara malu dan takut. Entah kenapa aku takut melihat perawakan Ustadz Rohib yang sekarang sangat berbeda jauh dengannya yang dulu. Belum sempat aku melewatinya, dia menoleh menatapku dengan tatapan yang entah bermakna apa. Namun yang jelas, tatapannya itu menguratkan sesuatu. Dengan sedikit lebih cepat aku melangkah melewatinya hingga cukup jauh, baru perasaanku lebih baik. Ustadz Rohib, kenapa seperti itu ya? Batinku bergumam sendiri. Aneh saja melihat perawakan dan penampilan yang seperti itu sangat berbeda jauh dengan dia yang dulu. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk sembari mencari keberadaan ibu. Namun aku mendengar suara tangisan lirih dari arah kamar ibu. Aku melangkah perlahan, mencari asal suara itu. Perlahan aku membuka kain penutup kamar, melihat ibu yang sedang duduk di pinggir ranjang dengan memegangi sebuah baju yang aku tahu itu adalah baju yang sering dipakai oleh bapak dulu. Kenapa kamu tidak pulang, Mas? Lirih ibu dengan tanpa sadar aku sudah berdiri di ambang pintu. Aku masih berdiri mengamati ibu. Lihat aku dan anakmu, Mas. Pulanglah, ucap ibu lagi. Kini terlihat air yang jatuh perlahan dari pelupuk matanya. Aku yang melihat itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibu. Hidup dan ditinggal pergi oleh sang suami pastilah berat bagi ibu. Apalagi dia belum siap atau bahkan tidak akan pernah siap. Ditambah sikap warga yang menimpahkan semua kesalahan bapak kepada kami pasti menambah kesedihan yang dirasakan oleh ibu. Aku yang sebenarnya di satu sisi membenci bapak, tidak dapat menahan kesedihanku juga. Teringat sewaktu kecil dulu, bagaimana bapak membuatku tertawa, menjagaku. Aku melangkah menghampiri ibu dan memeluknya. Sejenak ibu terdiam, tapi kembali melanjutkan isakannya dibarengi isakanku di siang itu. Masih ada Dinda, Bu, ucapku pada ibu. Iya, Nduk, tapi ibu mau tahu bagaimana keadaan bapakmu. Balas ibu mengelus rambutku. Aku mengerti maksud ibu. Pastilah di pikirannya selalu memikirkan bagaimana keadaan bapak sekarang. Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Apakah akan pulang nanti atau tidak akan sama sekali? Malamnya aku yang tengah merebahkan badan sembari menatap langit-langit kamar, memikirkan juga bagaimana keadaan bapak sekarang. Di satu sisi, aku membencinya. Di satu sisi, rasa sayang sebagai anak kepada bapaknya tidak bisa aku bantah. Bagaimana keadaan bapak? Gumamku menahan mata yang mulai berat. Tidak terasa mataku terlelap dengan memikirkan bapak. Terasa belum lama aku memejamkan mata. Aku bermimpi berjalan di suatu jalanan setapak yang dipenuhi pepohonan rimbun di kiri dan kanan. Suara-suara hewan sesekali terdengar saling bersautan. Diriku seakan berjalan dengan sendirinya, menapaki selangkah demi selangkah jalan tanah yang dipenuhi lumut itu. Hingga aku sampai di sebuah gua yang cukup besar. Terdapat sebuah mata air di dekat sebuah gua itu. Aku hanya mengamati sembari berdiri di depan mulut gua. Beberapa saat kemudian, aku melihat seorang pria menggunakan pakaian serba hitam berjalan mengendap memasuki gua itu. Namun berhenti sejenak sembari duduk bersila dan mengapitkan kedua telapak tangannya di depan dada. Tidak jelas aku lihat wajah orang itu, namun sekilas nampak seperti aku pernah melihatnya. Tidak lama orang itu mengeluarkan sebuah keris kecil dari samping pinggangnya. Kemudian melanjutkan memasuki mulut gua yang nampak sangat gelap. Aku mengikuti langkah orang itu dari belakang.
melangkahkan kaki di dalam gua yang basah dengan air yang menetes dari langit-langit. Berjalan semakin dalam, hingga pria itu berhenti. Aku ikut berhenti mengamatinya. Namun pandanganku teralih pada seorang pria yang sedang duduk bersila di atas sebuah batu. Sebuah obor menyala di dekatnya. Di dalam cahaya temaram, masih dapat aku lihat jelas wajah pria yang sedang bersila itu. "Bapak!" teriakku hendak berjalan menghampirinya. Namun aneh, tubuhku seakan tidak menuruti apa yang ingin aku lakukan. Ya, jelas aku tahu, dia bapak. Apa yang dia lakukan di sini? Pria yang berpakaian serba hitam itu kemudian berjalan mengendap ke arah bapak. Masih dengan keris kecil yang ia pegang, bapak tidak menyadari kehadiran pria itu. Masih dia menutup mata. Hingga dengan cepat, pria itu menerjang menusukkan ujung keris yang ia pegang tepat ke dada bapak. "Awas, Pak!" teriakku panik. Bapak sontak membuka mata dengan memegangi dadanya yang sekarang mengucurkan darah segar. "Rohib," ucap bapak menunjuk orang yang menusuknya itu. "Mati kau brengsek. Gara-gara kau, istri dan anakku mati. Akan kubuat istri dan anakmu menderita," teriak pria itu yang ternyata adalah Ustadz Rohib. Bapak pun hanya meringis sembari memegangi dadanya yang masih mengucurkan darah. Aku berteriak-teriak memanggil bapak. Namun suaraku seakan tidak didengarkan oleh mereka. Tenggorokanku pun bahkan sudah sakit dan serak akibat tangisan, serta teriakan melihat bapak yang tubuhnya perlahan melemah dan terkulai di atas batu yang ia duduki sebelumnya dengan darah yang memenuhi batu itu. "Pak!" Sontak aku terbangun dari tidur dengan linangan air mata yang memenuhi pipiku. Aku bahkan belum bisa memaknai mimpi barusan. Masih berpikir itu nyata, kuedarkan pandangan melihat sekeliling. Ternyata aku masih di dalam kamarku. Dengan deru nafas yang masih memburu dan cucuran keringat di badanku, aku bangun menuju dapur sekedar untuk meredakan tenggorokanku yang sakit. "Apa maksud mimpi itu?" tanyaku pada diriku sendiri. Tidak berselang lama suara ayam berkokok saling bersautan terdengar ramai. Cahaya kuning keemasan tanda fajar tiba pun sudah mulai menyeruak dari sela-sela dinding rumah yang bolong. Ternyata sudah pagi. Aku lekas membangunkan ibu, memintanya agar sarapan dulu sementara. Aku menyiapkan makanan dan menata kue yang tidak sempat aku buat tadi malam. Tepat setelah matahari sudah muncul dengan sempurna, aku sudah berjalan sembari berteriak menjajakan kue yang aku tenteng di tangan kananku. Untunglah hari ini kue yang aku jual laku lumayan banyak, sehingga bisa membawa sedikit uang untuk ibu di rumah. Sebenarnya sedari berjualan tadi, aku tidak terlalu fokus, selain karena memikirkan makna mimpiku tadi malam, juga karena mendengar omongan warga tentang Ustadz Roib yang katanya sekarang dipanggil dengan sebutan Ki Roib, membuka praktek yang tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan bapak dulu, mengobati orang yang terkena gangguan gaib dan teluh, begitupun sebaliknya. Kata Bu Fatimah, Ki Roib tinggal di dalam sebuah gubuk yang terletak di dalam kebun milik Kang Saleh dulu. Tepatnya rumah peninggalan Kang Saleh dulu yang biasa ia gunakan saat bermalam di dalam kebun. Sesampai di rumah, kulihat ibu sedang duduk dengan tatapan kosong di dipan bambu depan rumah. Rambutnya pun terlihat berantakan, entah habis melakukan apa. Aku berjalan menghampiri dan menanyakan kondisinya. "Ibu kenapa? Sudah makan kan?" tanyaku memandangi wajah ibu yang masih dengan tatapan kosong. "Bu," ulangku saat tidak mendapatkan jawaban. Tiba-tiba ibu menangis dengan memelukku. "Ada apa, Bu?" tanyaku heran tidak mengerti. Apa yang terjadi pada ibu? Perasaan saat aku pergi tadi, ibu masih baik-baik saja. Dengan perlahan dan sedikit menenangkan ibu, aku memintanya untuk bercerita. Dengan berat ibu menceritakan apa yang terjadi padanya saat aku pergi tadi. "Ustadz Roib, dia datang ke sini, melakukan itu pada ibu." Ucapan ibu tergantung tanpa aku tahu apa maksudnya. "Melakukan apa, Bu?" tanyaku ingin ibu memperjelas maksudnya. "Dia memperkosa ibu, Nduk, dan mengatakan bahwa itu sebagai ganti atas apa yang dilakukan bapak pada keluarganya," sambung ibu. Aku yang mendengar itu kaget, seakan tidak menduga apa yang dilakukan Ki Roib pada ibu. Kenapa dia melakukan itu pada ibu? Itu bukan kesalahan ibu, itu kesalahan bapak. Kenapa dia menimpahkan semuanya padaku dan ibu?
Sekali lagi aku menyesal. Tidak bisa ada dan melindungi ibu sendiri. Aku ikut terisak sembari memeluk ibu, yang pasti sangat terpukul karena kejadian itu. Dinda akan melaporkan ini pada Pak RT, Bu, dan warga, supaya Ki Roib diadili. Ucapku pada ibu dengan nada naik turun menahan emosi. Segera aku melangkah dengan cepat berniat mendatangi rumah Pak RT untuk memberitahukan hal ini. Ibu melarang, namun tidak aku hiraukan. Bagaimana mungkin ibuku diperlakukan seperti ini? Apakah kami akan diam saja? Setelah sampai di depan rumah Pak RT, aku segera menghampirinya, yang saat itu tengah duduk santai di depan teras rumahnya. Neng Dinda, ada apa? Tanya Pak RT saat melihatku. Saya mau bicara, Pak. Saya mau mencari keadilan untuk ibu saya, ucapku dengan nada tinggi di depan Pak RT. Dia yang mendengar ucapanku nampak bingung, lalu mempersilahkanku untuk duduk dahulu. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak RT. Ki Roib telah melakukan hal bejat ke ibu saya, Pak. Saya minta Ki Roib untuk diusir atau diadili, balasku dengan menahan emosi dan kesedihan. Buktinya apa, Neng? Pak RT balik bertanya membuatku bingung harus mengatakan apa. Jika harus meminta ibu bercerita, rasanya tidak mungkin. Apalagi setelah kejadian kemarin saat Pak Karin dipergoki oleh istrinya saat hendak memerkosa ibu. Dan tuduhan warga pun bukan menyalahkan Pak Karin, tapi malah menyalahkan ibu. Sudah, tidak usah mengarang cerita. Masih baik kau dan ibumu tidak diusir dari kampung ini. Padahal banyak warga yang mengusulkan hal itu, kata Pak RT terlihat santai menyeruput kopi, tanpa sedikit pun mempertimbangkan terlebih dahulu ceritaku. Dengan perasaan tidak puas, aku melangkah gontai kembali pulang. Merasa tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ibunya. Bahkan untuk sekedar mencari keadilan untuknya pun, aku tidak bisa. Maafin Dinda, Bu, ucapku pada ibu, merasa tidak bisa melindunginya. Bukan salahmu, Nduk. Salah mereka semua yang telah memperlakukan kita seperti ini, balas ibu membelai rambutku, mendekapku ke pelukannya. Tidak tahan, air mataku luruh juga di dalam pelukan ibuku yang berusaha tegar. Namun aku tahu pasti dia sangat terpukul dengan apa yang dia alami. Seperti biasa, pagi-pagi aku sudah berkeliling desa menjajakan kue. Walau sebenarnya aku sangat tidak bersemangat hari ini, namun ibu selalu saja memaksaku agar tidak mengkhawatirkannya. Berpapasan dengan Ki Roib yang hendak berjalan memasuki kebun tempat tinggalnya, tersenyum licik menatapku. Aku memilih memalingkan wajah dan berjalan lebih cepat menghindarinya. Tunggu saja, kau dan ibumu akan menderita, ucapnya dengan nada pelan namun masih bisa aku dengar. Aku yang tidak bersemangat dari tadi malah dibuat tambah tidak bersemangat lagi. Dengan malas aku berteriak menjajakan kueku. Neng, katanya ibumu gila ya? Tanya salah satu warga yang sedang memilih-milih kue yang aku jual. Aku yang mendengar ucapan itu spontan menoleh dan menautkan alis. Siapa yang bilang, Bu? Tanyaku ingin tahu. Kata Ki Roib, soalnya kemarin dia lewat, terus katanya diteriak-teriakin sama ibumu, balas ibu itu memberitahukan. Enggak, Bu, itu enggak benar. Ibu aku enggak gila. Ibu cuma sakit aja kakinya. Jangan percaya sama Ki Roib, balasku lalu lekas pergi ingin langsung pulang. Sudah malas rasanya ingin berjualan lagi setelah mendengar ucapan ibu itu. Bisa-bisanya Ki Roib mengatakan pada warga bahwa ibu gila. Padahal ibu sedang sakit dan tidak bisa berjalan karena luka di kakinya, itu saja. Apa begini caranya ingin membalas perlakuan bapak dulu? Dengan cara memalukan ibu pada warga, padahal dia sendiri yang melakukan hal bejat pada ibu. Setelah sampai di rumah, aku langsung duduk di dipan bambu, masih dengan memikirkan ucapan ibu tadi. Tidak lama ibu berjalan tertatih dari dalam rumah, ikut duduk di dekatku. Ada apa, Nduk? Tanya ibu melihat raut wajahku yang kusut. Masa Ki Roib mengatakan pada warga bahwa ibu gila? Balasku tidak sadar, kemudian segera menutup mulut. Padahal aku tidak mau memberitahukan hal ini pada ibu, takut menyakiti hatinya. Ibu yang mendengar itu tampak kaget. Nampak juga raut marah bercampur heran di wajahnya. Ayo, Bu, makan, aku lapar,
Timpalku kemudian berusaha menutupi kesedihan dan emosi yang kami berdua rasakan. Ibu hanya tersenyum, kemudian mengikuti langkahku yang menuntunnya berjalan memasuki rumah. Semenjak hari itu, ibu dicap tidak normal oleh warga sekitar. Membuatku hanya bisa menahan emosi karena pelakuan warga itu. Walaupun masih ada beberapa warga yang bersimpati padaku dan ibu, namun tetap saja, bagiku, semua warga sama saja. Hanya melihat satu sisi tanpa menilai sisi yang lain. Ya, semua itu gara-gara Ki Roib yang kembali ke desa dengan dendam yang memenuhi hatinya pada bapak. Hingga pada suatu malam, aku yang sedang enak-enaknya tidur, terbangun karena bau aneh yang menyeruak ke penciumanku. Lekas aku mengercapkan mata dan duduk masih di atas kasurku. Bau apa ini? Batinku merasa familiar dengan bau ini. Bau yang sering aku cium saat bapak melakukan aktivitas di dalam ruangannya. Karena penasaran, lekas aku melangkah mencari asal bau itu, yang ternyata berasal dari ruangan bapak. Aku kemudian mengintip sedikit ke dalam ruangan itu. Kosong, tidak ada siapapun di dalam. Namun aku lihat ayam hitam yang telah mati di dalam sebuah wadah, lengkap dengan lilin dan bunga-bunga bermacam warna. Juga nampak kemenyan yang mengeluarkan asap. Dari sanalah bau ini berasal. Tengah fokus memperhatikan ruangan itu, tiba-tiba suara seperti gigi yang saling bergembletukan membuatku menoleh. Namun apa yang aku lihat selanjutnya membuatku terbelalak lebar. Sebuah sosok pocong dengan kain kafan hitam berdiri di pojokan ruangan. Wajah hitam dengan matanya yang merah menyala membuatku tertegun dengan deru nafas yang mengejar. Aku terjatuh dengan lutut yang gemetar. Ini ibu, Nduk. Suara sosok itu berucap dengan suara menggema. Aku yang mendengar itu dibuat bingung sekaligus takut. Bu, ibu! Teriakku berharap apa yang diucapkan sosok itu tidak benar. Dengan susah payah aku bangun, lalu berlari ke arah kamar ibu. Tidak ada siapapun di dalam. Kembali aku menoleh ke sosok yang masih berdiri diam itu. Ini ibu, Nduk. Biarkan ibu membalas orang-orang yang membuat kita menderita, ujar sosok itu lagi. Beberapa saat suara isakan terdengar dari sosok itu. Kemudian jelas aku tahu itu suara ibu. Setengah takut aku berdiri dan mengamati sosok itu. Itu beneran ibu? Tanyaku dengan tangis yang mulai luruh. Iya, Nduk. Maafkan ibu harus melakukan ini. Karena tadi malam bapakmu datang dan menyuruh ibu melakukan ini, balas ibu dengan sosok pocongnya. Bapak sudah mati, Bu. Bapak sudah mati, teriakku dengan isakan. Takut yang aku rasakan tadi kini berubah menjadi kesedihan setelah benar-benar tahu kalau sosok itu adalah ibu dan mengatakan kalau arwah bapak yang menyuruhnya melakukan ini. Itu tidak benar. Bu, isaku ingin melangkah menghampiri sosok itu. Namun sosok itu melayang lalu menghilang menembus dinding rumah. Aku masih terduduk sembari menangis. Tidak menyangka ibu akan mengambil tindakan itu, menjalankan ritual yang aku tahu adalah salah satu ilmu milik bapak, merubah dirinya menjadi sosok pocong untuk membalaskan perlakuan warga dan apa yang mereka lakukan pada kami. Karena rasa shock yang aku rasakan tidak lama, aku jatuh pingsan. Aku kembali membuka mata saat hawa panas mulai menyeruak di tubuhku. Dengan kepala pusing, aku bangun, lalu duduk mengamati keadaan. Mengingat kembali apa yang terjadi semalam, membuatku kembali menangis terisak. Aku lekas berdiri berjalan ke arah kamar ibu, berharap dia ada di sana. Dan apa yang aku saksikan tadi malam hanyalah mimpi. Namun yang aku dapati menyadarkanku bahwa yang tadi malam benar-benar ibu. Hampir setiap malam ibu mendatangiku dengan sosok pocongnya, selalu menangis dan menceritakan sakit hati yang ia rasakan, memintaku agar kuat dan membantunya membalaskan dendam. Aku yang kembali teringat apa yang dilakukan beberapa warga pada ibu, memilih diam dan tidak menceritakan hal ini pada warga. Aku kembali berjualan di kampung, berjalan menyusuri jalan desa pagi itu yang terlihat beberapa warga sedang ramai berbincang, seperti sedang mengobrolkan sesuatu. Din, sini, teriak Bu Fatimah saat melihatku lewat di depan rumahnya. Aku segera berjalan menghampirinya, yang terlihat saat itu sedang berbincang dengan suaminya Pak Endang. Kuenya, Bu, ucapku saat sampai di hadapannya dan ikut duduk di balai-balai depan rumahnya. Bu Fatimah segera memilih milik kue yang aku jajakan.
"Apa kamu tidak mendapat gangguan dari sosok pocong, Neng?" tanya Bu Fatima padaku saat aku hendak pergi. "Enggak, Bu, memangnya ada apa ya?" tanyaku pura-pura tidak tahu. "Tadi malam ada warga yang diganggu oleh sosok pocong berwarna hitam saat mencari burung di kebun belakang rumahmu loh. Akibatnya, dia mendapat luka bakar karena semburan sosok itu." Balas Bu Fatima menceritakan apa yang terjadi. Di satu sisi aku puas mendengar hal itu karena merasa ibu berhasil menuntaskan dendamnya. Namun di sisi lain, aku sebenarnya tidak setuju atas apa yang dilakukan ibu, karena tetap saja itu salah. Semenjak hari itu, setiap hari aku mendengar kabar bahwa sudah beberapa warga yang mendapat serangan dari sosok pocong yang sebenarnya adalah ibu. Semua menderita luka bakar di tubuhnya yang diserang oleh ibu. Sebenarnya, warga merasa aneh padaku karena sama sekali tidak pernah diserang oleh sosok pocong itu. Padahal pikir warga, rumahku lah yang paling dekat dengan tempat sosok pocong itu tinggal, yang katanya di kebun belakang rumah. Setiap malam juga ibu datang padaku sekedar menceritakan kepuasan hatinya saat selesai menyerang warga. Aku hanya diam mendengar ceritanya itu. Ingin membantah pun jujur aku takut, karena aku merasa yang bercerita ini bukanlah ibu. Walau setiap malam juga, sosok pocong itu selalu mendendangkan tembang yang dulu sering dinyanyikan oleh ibu untuk membuatku tertidur. Hingga pada suatu malam ibu mendatangiku dan bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda yang berada di kampung. Ibu menyuruhku untuk mencari tahu pemuda itu dan berusaha dekat dengannya. Tentu saja untuk berbohong dan mengatakan bahwa Kiroib lah yang melakukan teror itu, agar pemuda itu bisa membantunya membunuh Kiroib. Karena kata ibu, pemuda itu bukanlah pemuda biasa. Hingga pada suatu malam aku sedang membuat adonan kue bertemu dengan seorang pemuda yang baru pertama kali aku lihat. Seorang pemuda yang sepertinya usianya tidak jauh denganku, pemuda bernama Fahri. Saat aku tahu dialah yang diceritakan oleh ibu, aku berusaha untuk bisa dekat dengannya dan tahu bahwa dia juga berniat mencari pelaku teror pocong itu dan memberitahukan bahwa aku tahu siapa yang melakukannya. Untung saja Fahri tidak curiga dan percaya dengan ceritaku. Hingga pada suatu malam kami berdua pun mendatangi tempat tinggal Kiroib. Ibu juga mengatakan akan memancing pemuda itu agar lebih yakin bahwa Kiroiblah yang melakukan itu. Sesuai rencana, Kiroib pun datang dan berusaha menyerang Fahri. Benar kata ibu, dia bukanlah pemuda biasa. Aku melihat dengan mataku sendiri, dia melawan makhluk-makhluk peliharaan Kiroib dan mengalahkannya dengan makhluk yang juga menjaganya. Hingga pada suatu kesempatan saat Kiroib sudah kalah dari Fahri, aku mengambil tongkat miliknya dan menuntaskan dendam ibu pada Kiroib dengan cara menusuknya dengan tongkat miliknya sendiri. "Ada apa ini, Dek?" tanya Fahri bingung melihat apa yang aku lakukan. "Maaf Mas, aku membohongimu. Sebenarnya sosok pocong itu adalah ibuku." Balasku menceritakan yang sebenarnya, sembari terus meminta maaf karena merasa bersalah padanya. Fahri nampak kaget dan tidak percaya dengan ucapanku. "Terima kasih, Nduk. Hiduplah dan berbahagia. Ibu harus pergi, Nduk," ucap ibu padaku dengan air mata yang jatuh. "Ibu mau pergi kemana? Jangan tinggalkan Dinda, Bu." Balasku saat perlahan sosok ibu yang berdiri di depanku memudar dan tambah memudar. "Mas, bantu aku, Mas," rengekku pada Fahri yang masih berdiri bingung mengamatiku. "Mas." Mas Fahri berjalan ke arahku dan memegangi pundaku. "Yang sabar, Dek. Memang inilah pilihan ibumu," jawabnya berusaha memegangiku yang meraung ingin meraih tubuh ibu yang sedikit lagi hampir menghilang. Kembali ke sudut pandang Fahri. Setelah tahu yang sebenarnya bahwa sosok pocong itu adalah ibu dari Dinda, awalnya aku sempat marah mendengar penuturannya itu. Namun Dewi Anggini memberiku satu penglihatan yang menerawang jauh ke masa lalu tentang bagaimana ibu dari Dinda menjadi sosok itu. Ternyata penderitaan dan cacian dari wargalah yang membuatnya buta dan dendam. Sehingga saat dikuasai oleh dendam itulah, dia mengambil keputusan bersekutu dengan jin peliharaan Bapak Dinda yang membuatnya menjadi sosok pocong hitam itu. Dan mau tidak mau harus mengabdikan sisa usianya pada sosok itu. Dinda memintaku untuk menyelamatkan ibunya. Namun Dewi Anggini mengatakan bahwa itu terjadi karena memang persetujuan dan perjanjian dari Ibu Dinda dengan sosok itu. Kita tidak dapat ikut campur.
Berbeda bila korban itu sama sekali tidak tahu, mungkin aku masih bisa menyelamatkan sukmanya. Jadi, bagaimana dengan jasad Ki Roib? Tanyaku pada Dewi Anggini memperhatikan jasad Ki Roib yang masih terkapar. Bingung harus bagaimana. Biarkan kedua harimau itu yang mengurusnya, Den, jawab Dewi Anggini. Ki Barasangsa dan Ki Baratangsa menggigit tubuh Ki Roib yang sudah tidak bernyawa itu. Dan secara ajaib, kedua harimau itu menghilang bersama dengan jasad yang digigitnya. Biarlah jasadnya dibawa ke tempat yang jauh, batinku sembari menghampiri Dinda yang masih tersimpu sembari menangis. Yang sabar, Dek, ucapku mengelus pundaknya. Kasihan juga dengan apa yang menimpanya selama ini, walau aku tahu pasti dia sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Maafkan aku, Mas, ucap Dinda menatapku dengan linangan air mata. Biarlah, Dek, doakan ibu dan bapakmu di alam sana, balasku sembari tersenyum padanya, lalu membantunya berdiri dan berjalan kembali ke rumah tempatnya tinggal. Memegangi dada yang masih sakit akibat kejadian malam ini, kejadian yang baru pertama kali aku rasakan dalam hidupku. Setelah sampai di rumah Dinda, aku memutuskan untuk menemaninya, karena melihat keadaannya yang masih shock dan terpukul. Jadi, kamu akan tetap tinggal di sini, Dek? Tanyaku padanya yang melamun dengan air mata yang masih saja jatuh. Dinda dengan tatapan sendu beralih menatapku sembari menggeleng. Entahlah, Mas, aku seperti tidak punya semangat hidup lagi. Aku mengerti. Setelah apa yang terjadi pada ibu dan bapaknya, pastilah dia merasa putus asa. Apalagi sekarang dia harus hidup sendiri tanpa sosok orang tua. Muncul ide di kepalaku. Mau tidak, kamu ikut denganku, Dek? Tanyaku padanya dengan niat ingin membawanya tinggal di panti asuhan saja. Daripada aku harus meninggalkannya sendiri, takut dia akan nekat dan mengambil keputusan yang salah. Sejenak Dinda terdiam memikirkan ajakanku. Tenang saja, Dek, Mas janji tidak akan macam-macam padamu dan akan merahasiakan hal ini pada warga. Ucapku berusaha menghilangkan keraguannya. Baiklah, Mas, aku ikut denganmu, balasnya kemudian. Tentang masalah jasad Bapak Dinda, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah meminta tolong pada Dewi Anggini dan sang harimau kembar untuk membantuku mencarinya, namun sampai saat ini belum aku dapatkan. Aina yang melihatku datang ke panti langsung berjalan menghampiriku, namun langkahnya terhenti saat melihat seorang perempuan duduk di jok belakang motorku. Wajahnya nampak bingung. Aku lalu mengajak Dinda untuk menemui Aina. Bagaimana kabarmu, Dek? Tanyaku pada Aina yang masih berdiri diam, memperhatikanku dan Dinda. Dia siapa, Mas? Tanya Aina bingung melirik Dinda yang hanya berdiri di belakangku sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling panti. Aku pun mengajak Aina untuk bercerita pada Umi perihal apa yang menimpa Dinda. Sementara Dinda terlihat sedang mengobrol dengan anak-anak panti yang penasaran dengannya. Tentu saja aku merekayasa cerita. Astagfirullah, kasihan sekali nak Dinda, ucap Umi nampak iba mendengar ceritaku. Begitulah, Umi, saya minta tolong agar Dinda tinggal di panti ini. Soal biaya, biar aku yang mengurusnya. Selang beberapa hari Dinda tinggal di panti, terlihat dia sudah mulai nyaman dan akrab dengan Aina, serta anak-anak panti yang lain. Aku cukup bahagia dengannya. Sepulang ujian di sekolah, aku langsung menuju panti. Wah, gimana kuenya? Tanyaku saat melihat Aina dan Dinda yang memutuskan berjualan kue di depan panti. Tentu saja itu kue buatan Dinda. Alhamdulillah laku, Mas. Habisnya kue buatan Dinda banyak yang suka, jawab Aina. Biasa saja, Mbak, timpal Dinda nampak malu-malu. Aku hanya memperhatikan mereka berdua sembari tersenyum. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.